Halo semua, jumpa lagi bersama saya Catur Wulandari dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Dengan topik kali ini kita akan membahas masalah presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah cara membawakan atau menyampaikan suatu produk, ide atau gagasan, proyek, usulan kegiatan atau proposal, program, laporan dan sebagainya di muka umum atau di depan sekelompok orang. Menurut Mulyanto dan kawan-kawan. Kemudian menurut Dewi dan kawan-kawan, presentasi adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan yang disampaikan secara efektif agar informasi atau gagasan tersebut bisa dipahami oleh pendengar. Jadi kalau dilihat dari dua pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa presentasi itu adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau ide yang secara efektif agar gagasan tersebut bisa dipahami oleh audiens. Nah, selanjutnya tujuan berbicara di depan publik itu ada 6. Pertama, menghibur. Kalau Anda pernah melihat komika berbicara, itu dia melakukan presentasi tetapi isinya adalah untuk menghibur. Selanjutnya yang kedua, memotivasi, biasanya dilakukan oleh seorang motivator. Ketiga, memberi inspirasi. Ini umum ya, bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudian memberi informasi, ini juga umum, biasa dilakukan. Kemudian membujuk atau meyakinkan yang terjadi pada saat misalnya pemilihan pemerintah daerah atau presiden. Kemudian membela. Jadi presentasi membela ini biasanya terjadi dalam persidangan. Selanjutnya ada 4 unsur dalam sebuah presentasi. Yang pertama harus ada presenter, itu udah pasti. Kalau tidak ada presenter, tidak akan terjadi presentasi. Kemudian materi yang disampaikan, ini juga menjadi bagian yang terpenting. Kalau misalnya presenter tidak menguasai topik atau tidak menyiapkan topik untuk disampaikan, maka presentasinya akan menjadi gagal. Kemudian sarana yang digunakan. Ada misalnya fasilitas yang disediakan lengkap, semua alat-alat terkait dengan teknologi ada, itu akan memberikan kemudahan bagi presenter untuk menyampaikan presentasinya. Tetapi ada kalanya fasilitas yang tersedia itu sederhana sekali. Nah, seorang presenter itu harus bisa memanfaatkan sarana yang ada di tempat ia melakukan presentasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah audiens yang dijadikan sasaran. Karena kalau tidak ada audiens, Anda bukan melakukan presentasi tetapi lebih kepada pidato atau Anda melakukan pembicaraan satu arah. Kalau dalam presentasi ini biasanya nanti akan ada timbal baliknya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang biasanya ditakuti oleh presenter saat presentasi ya, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, ada bahasan tentang hambatan berbicara, kemudian kecemasan berbicara, dan ini juga sebenarnya menjadi satu hal penting yang harus bisa diatasi oleh presenter. Jadi yang pertama, kalau kita lihat mengapa presenter itu merasa tertekan, karena ada hal yang takutinya. Yang pertama yaitu takut tidak memenuhi harapan audiens, takut kalau materi yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan, takut bahasa yang digunakan itu tidak bisa dipahami dan sebagainya. Pikiran-pikiran negatif yang bisa mengganggu kelancaran dari sebuah presentasi. Jadi yang tidak harus ditakuti menjadi ditakuti ya. Misalnya tidak bisa memenuhi harapan, takut materi tidak cukup, takut tidak mampu menyampaikannya dengan baik. Jadi kalau misalnya ini sudah muncul ketika akan melakukan presentasi, ini akan sangat mengganggu sekali. Kemudian penyebab rasa takut saat akan presentasi, itu yang pertama, banyak orang yang takut berbicara di depan umum. Itu yang paling utama sekali. Tidak semua orang bersedia dengan cepat untuk berbicara di depan umum, karena apabila ia menyetujuinya, maka dia harus bisa mengontrol kecemasan berbicaranya dan harus menenangkan dirinya ketika rasa gugup menyerang saat tampil di depan umum. Kemudian orator ulung pun tidak bisa menghilangkan 100% rasa takutnya atau rasa cemasnya. Itu memang alamiah ya. Orator ulung pun
ketika akan tampil dia mungkin akan gugup, tapi setelah dia menyampaikan sepatah dua kata itu dia baru bisa menenangkan diri dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Kemudian pada tingkatan tertentu rasa takut justru mengandung manfaat. Jadi dengan adanya rasa takut ini, maka presenter itu berusaha untuk bagaimana cara mengelola rasa takut itu sehingga bukan menjadi sebuah hambatan, tapi menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh presenter. Nah, yang menjadi hal utama sebenarnya karena belum terbiasa, apalagi bagi presenter pemula. Selanjutnya, pikirkanlah mengapa mereka meminta Anda berbicara. Seorang presenter itu diminta berbicara karena ada kapasitasnya terkait dengan topik atau materi yang disampaikan. Karena untuk mengisi sebuah acara, seorang presenter itu akan dipilih berdasarkan keahliannya pada bidang-bidang tertentu. Jadi ketika Anda diminta, berarti orang sudah paham atau mengetahui kualitas Anda dalam menguasai materi yang diminta oleh pelaksana atau panitia yang melaksanakan acara. Kemudian ada hal yang harus dilakukan ketika Anda mengalami tekanan ketika akan berbicara di depan umum. Jadi beranikan diri dan berbicaralah, itu yang paling penting. Kalau Anda tidak berani, Anda tidak akan pernah melakukan presentasi. Kalau Anda berani melakukan sekali presentasi dan itu cukup berhasil, itu akan menjadi motivasi untuk Anda melakukan presentasi selanjutnya. Nah, untuk beranikan diri dan berbicara ini, misalnya satu, Anda harus punya keyakinan bahwa Anda lebih menguasai topik dibandingkan pendengar Anda, karena Anda yang diminta oleh panitia, kemudian Anda yang diminta untuk menyiapkan topik. Audiens itu tidak tahu apa yang Anda siapkan, audiens tidak tahu materi apa yang akan Anda sampaikan, sehingga Anda lah yang berkuasa karena materi Anda itu hanya Anda yang menguasai. Kemudian yang kedua, jika ada bagian yang terlupakan, pendengar Anda tidak akan mengetahuinya karena apa? Topik atau materi yang Anda siapkan itu Anda sendiri yang menyiapkannya, orang lain tidak tahu. Jadi ketika ada bagian yang miss atau hilang, ya orang tidak akan tahu bahwa itu hilang. Nah, kemudian sebagian besar orang lebih suka menjadi pendengar daripada berbicara, sehingga akan berempati dalam situasi yang Anda hadapi. Apabila misalnya gerakan Anda menunjukkan bahwa Anda gugup, Anda tidak nyaman, orang itu hanya akan memperhatikan saja tanpa mengomentari apapun, karena mereka tahu tekanan yang Anda hadapi ketika Anda berbicara di depan umum. Nah, kemudian pendengar biasanya ingin Anda sukses dalam presentasi Anda, sehingga ada harapan besar di diri audiens dengan materi atau topik yang Anda sampaikan. Mereka ingin Anda menyampaikan materinya dengan sebaik-baiknya karena mereka membutuhkan materi itu, dan yang memahami materi, yang menguasai materi yang akan Anda sampaikan hanya Anda sendiri. Kemudian banyak pendengar berharap bisa seperti Anda, apalagi ketika Anda berhasil menguasai tekanan Anda dan bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Karena mereka menyadari bahwa saya belum tentu bisa seperti dia misalnya. Dia bisa presentasi dengan baik, saya belum tentu. Karena orang yang bisa melakukan presentasi dengan baik itu orang yang sudah bisa mengelola rasa takutnya. Kemudian ada kiat agar presentasi itu efektif. Yang pertama, sampaikan pesan dengan jelas. Jadi gunakan artikulasi ucapan yang jelas. Kemudian berbicaralah dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan bahwa materi atau topik yang Anda sampaikan itu penting. Pertunjukkan dengan keseriusan Anda. Kemudian jadilah diri sendiri. Jangan mencontoh gestur atau cara orang ketika berbicara depan umum yang Anda sendiri tidak bisa melakukannya karena merasa berat, ya. Jadi lebih baik Anda menjadi diri Anda sendiri. Kemudian beri sentuhan personal dalam presentasi Anda. Bisa Anda selipkan humor, bisa Anda selipkan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi kepada audiens Anda. Kemudian jalinlah hubungan dengan pendengar menggunakan pengalaman pendengar. Anda bisa membuat ilustrasi contoh yang atau yang pernah dimiliki oleh audiens. Bisa Anda memberikan contoh yang kemungkinan besar itu dialami oleh audiens. Jadi ini ada untuk mengikat
ini ya, apa ikatan batin antara Anda dengan pendengar. Bisa juga menggunakan pengalaman pendengar itu Anda bertanya langsung kepada pendengarnya, kepada pendengar Anda gitu. Itu bisa juga, tetapi usahakan pertanyaan Anda itu tidak memakan banyak waktu karena presentasi Anda dibatasi oleh waktu. Kemudian katakan pada pendengar alasan mereka datang dan mengapa mereka harus mendengarkan. Kalau Anda mengingatkan apa tujuan mereka hadir, kemudian apa yang harus mereka dengar, itu akan mengingatkan kembali audiens kepada tujuan mereka untuk hadir dan mendengarkan Anda berbicara. Jadi ingatkan kembali tujuan mereka mengapa datang untuk mendengarkan Anda berbicara. Nah, kemudian ada beberapa persiapan sebelum presentasi. Yang pertama, mempelajari acara. Siapa yang mengadakan, bagaimana bentuk acaranya, susunan acaranya, jadi semua yang terkait dengan acara. Selanjutnya, menganalisis pendengar. Seperti pada pertemuan sebelumnya, menganalisis pendengar ini penting agar Anda tepat dalam pemilihan kata. Kemudian mempelajari lokasi tempat dilaksanakannya presentasi, menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai pada saat Anda presentasi. Kemudian saat presentasi, di awal presentasi, perkenalkan diri secara singkat, gunakan kalimat pembuka yang menarik karena kesan pertama itu penting. Bisa Anda gunakan pantun atau kata-kata mutiara, kata-kata motivasi untuk menarik perhatian dari audiens. Kemudian sikap yang baik, tunjukkan formalitas tetapi tidak kaku. Jangan tunjukkan sikap angkuh dan sombong. Itu akan terlihat dari gaya Anda, gestur Anda ketika berbicara, ya. Kemudian suara, manfaatkan perubahan suara atau penekanan. Perhatikan volume, variasi suara dan tinggi nada agar suara itu tidak monoton. Karena kalau monoton itu akan membuat pendengar atau audiens tidak konsentrasi. Nah, kemudian penutupan presentasi. Jika presentasi dimulai dengan semangat, maka harus diakhiri dengan semangat juga. Tautkan kembali dengan tema presentasi, jadi ulang kembali penyampaiannya dengan bahasa yang berbeda, dan sampaikan simpulan presentasi yang sudah Anda lakukan. Selanjutnya, pada sesi tanya jawab, antisipasi semua jenis pertanyaan dan siapkan kemungkinan jawaban. Jadi semua pertanyaan dari audiens itu harus Anda bisa jawab, ya. Kalaupun Anda tidak bisa menjawab, Anda bisa memberikan alasan yang intelek, ya, atau akademik. Misalnya pertanyaannya tidak sesuai dengan topik atau tema yang dibahas, Anda bisa menolak untuk tidak menjawab. Kemudian kenali audiens dan karakternya. Identifikasi pendengar yang suka bertanya dan penanya yang bermasalah. Penanya yang bermasalah ini adalah penanya yang tidak pernah puas dengan jawaban yang Anda berikan, yang pada akhirnya akan membuat menjadi debat kusir. Kan itu tidak bagus. Kemudian siapkan bahan tambahan atau cadangan. Anda bisa menyiapkannya di atas meja Anda duduk, ya, karena kalau di podium kan Anda tidak membawa banyak catatan, hanya catatan kecil saja misalnya. Tapi kalau untuk di tempat duduk Anda bisa membawa bahan tambahan atau cadangan untuk mengantisipasi pertanyaan yang sulit bagi Anda. Nah, kemudian ada teknik menjawab. Ketika ada pertanyaan, bersikaplah tenang, atur napas, dan dengarkan baik-baik pertanyaannya. Tidak perlu terburu-buru menjawab, karena Anda mempunyai kewenangan untuk berpikir. Kemudian memparafrasekan atau menyimpulkan pertanyaan, memberi waktu untuk berpikir, dan memungkinkan audiens lain untuk mendengar pertanyaan tersebut. Jadi Anda mengulang lagi pertanyaan yang disampaikan oleh penanya, kemudian menyimpulkan apa yang ingin ditanyakan oleh si penanya. Jangan meremehkan penanya, itu tidak boleh terjadi. Khawatirnya nanti ketika Anda meremehkan, Anda akan mendapatkan pertanyaan sulit yang akan susah untuk Anda atasi. Itu akan berbahaya ketika Anda sudah meremehkan seseorang. Kemudian jangan memberi jawaban yang panjang karena akan membuat audiens bosan atau malah bingung, serta akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari jawaban Anda. Baiklah saudara-saudara, demikianlah topik kita pada hari ini mengenai presentasi. Semoga memberikan manfaat dan terima kasih.